Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mibel Amanda dari kelas 86. Ingin mempresentasikan tentang 7 pertanyaan tentang zat-zat makanan beserta penjelasan dan jawabannya. Pertanyaan: sebutkan 6 fungsi makanan. 2. Sebutkan 6 jenis makanan. 3. Jelaskan 6 jenis makanan di atas dalam kurung fungsi, energi yang dihasilkan, kilokalori, sumber, serta akibat kekurangannya. 3 nomor tersebut akan saya gabung menjadi satu jawaban yang panjang. Fungsi makanan. Makanan adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut untuk menyediakan nutrisi bagi makhluk hidup dan energi untuk bergerak dan tumbuh. Fungsinya: 1. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 2. Memelihara dan memperbaiki tubuh. 3. 2. Memelihara dan memperbaiki tubuh atau sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua. 3. Mengatur metabolisme tubuh. 4. Menjaga keseimbangan tubuh alias cairan tubuh. 5. Mempertahankan tubuh terhadap penyakit. 6. Menghasilkan energi. Jenis-jenis zat makanan. Protein, yang artinya yang utama atau didahulukan, adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun sel dan pengatur tubuh. Kandungannya: protein mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, serta nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein bahkan memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Fungsi-fungsi protein: sebagai sumber energi, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk antibodi, membentuk enzim dan hormon. Sumber protein: ada 2 jenis sumber protein, yaitu A. Hewani: ikan, daging ayam tanpa lemak, telur, daging sapi tanpa lemak, seafood yang kaya akan omega 3 dan 6, daging merah, susu, keju, dan yogurt. B. Nabati: tahu, tempe, kacang kedelai, kacang polong, dan jagung. Banyak kalori alias kilokalori, 4 kalori per gram. Apa yang terjadi jika kita kehilangan atau kekurangan protein? A. Gangguan kognitif otak. B. Bengkak di bagian tubuh tertentu. C. Perlemakan di hati. D. Rambut, kulit, dan kuku mudah rapuh. E. Mudah sakit. F. Asupan nutrisi lainnya menjadi tidak seimbang. G. Kehilangan massa otot. H. Lebih mudah lapar. B. Karbohidrat adalah suatu senyawa yang terdiri dari molekul-molekul karbon dalam kurung C, hidrogen H, dan oksigen O, atau karbon dan hidrat dalam kurung H2O, sehingga dinamakan karbohidrat. Karbohidrat dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu monosakarida, yaitu senyawa yang memiliki suatu gugus aldehid atau keton bebas. Monosakarida adalah gula sederhana yang tidak bisa dihidrolisis. Rumusnya CnH2nON alias Cn dalam kurung H2O N. Monosakarida dibagi menjadi 3, yaitu tirosa, terrosa, pentosa, heksosa, heptosa, dan lain-lain. Oligosakarida alias oligosakarosa, yaitu gula senyawa yang menghasilkan 2 sampai dengan 10 molekul monosakarida yang sama atau berbeda pada suatu hidrolis. Rumus Cn dalam kurung H2O N-2 merupakan rumus disakarida. Rumus Cn dalam kurung H2O N-1 merupakan rumus trisakarida, dan seterusnya.
C. Polisakarida atau polisakarosa adalah suatu gula kompleks yang menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida pada hidrolis dan dibagi tergantung pada sebuah jenis molekul yang diproduksi sebagai hasil hidrolis. Monosakarida dari jenis yang sama heteropoliskarida yang suatu monosakarida dan berbagai jenis lainnya. Rumus C6H10O5 dalam kurung X. Rumus dalam kurung C6H10O5X. Fungsi karbohidrat. A. Sumber energi utama dalam tubuh. B. Cadangan energi dalam otot dan hati. C. Memperlancar pencernaan. D. Sebagai pemanis alami. Sumber karbohidrat pada biji-bijian, beras, jagung, gandum, dan lain-lain. B. Pada buah-buahan, pisang, mangga, apel, dan semua buah yang rasanya manis. C. Pada akar atau umbi-umbian, ubi jalar, ubi kayu, keladi, kentang, singkong, ubi, dan lain-lain. Banyak kalori atau kilokalori sama dengan 4 kalori per gram. Apa yang terjadi jika kita kekurangan karbohidrat? A. Kekurangan nutrisi. B. Kolesterol tinggi. C. Penyakit stroke dan jantung meningkat. D. Kerusakan pembuluh darah. E. Meningkatnya resiko terkena kanker. F. Berat badan mudah naik turun. C. Mineral. Mineral merupakan unsur kimia yang dibutuhkan sebagai nutrisi esensial oleh mikroorganisme untuk melakukan fungsi yang diperlukan tubuh untuk hidup. Jenis-jenis mineral. Mineral dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Makromineral. Makromineral berupa fosfor, kalsium, magnesium, natrium, dan natrium. B. Mikromineral terdiri atas yodium, mangan, selenium, dan kromium. Fungsi mineral. A. Kalsium membangun tulang dan gigi serta bertanggung jawab pada kontraksi otot, impuls saraf, kerja jantung, dan pembekuan darah yang benar. B. Magnesium mendukung struktur tulang hati dan menjaga keseimbangan alkalil tubuh. C. Sodium menjaga keseimbangan elektrolit, volume cairan tubuh, dan impuls saraf. D. Potasium maksimalkan membran sel, penting untuk ritme jantung. Zinc sintesis protein, transportasi karbon dioksida, memengaruhi fungsi seksual, metabolisme karbohidrat, dan menyembuhkan luka. F. Besi penting untuk formasi hemoglobin, transportasi oksigen. Transportasi oksigen. Sumber-sumber mineral. 1. Kacang-kacangan. 2. Biji-bijian. 3. Sayuran hijau. 4. Daging organ. 5. Telur. 6. Coklat dalam kurung kakao, biji coklat yang tidak manis. 6. Alpukat. 7. Buah beri. 8. Yogurt. 9. Keju. 10. Ikan sarden. 11. Umbi-umbian. Banyak kalori atau kilokalori dalam protein. 4 kalori per gram. Saya cari tidak ada, Bu, sumbernya. Apa yang terjadi jika kita kekurangan zat mineral? 1. Kulit terlihat pucat. 2. Lemas. 3. Lesu. 4. Lelah. 5. Nafsu makan menurun. 6. Sering terserang penyakit infeksi. 7. Kerusakan gigi. 8. Masalah otot. 9. Kuku mudah patah. 10. Kulit kering. 11.
detak jantung tidak normal, 12 kram otot, 13 diare, 14 rambut rontok, dan lain-lain. Lemak. D. Lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang tidak larut dalam air yang disusun oleh unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Lemak bersifat hidrofobik atau tidak larut di dalam air. Jenis-jenis lemak. A. Lemak esensial, mengatur suhu tubuh, menjaga struktur sel, dan mengatur hormon. B. Lemak putih, lemak adiposit, lemak putih dalam kurung lemak adiposit, rendah akan mitokondria dan pembuluh darah, meningkatkan kadar hormon leptin. Namun jika terlalu banyak makanan tidak sehat, nanti tubuh akan bertambah gemuk. 3. Lemak coklat, dikemas dengan mitokondria sehingga warnanya menjadi coklat, membakar kalori dari lemak putih. D. Lemak krem, hasil persilangan antara lemak putih dan lemak coklat, mengubah lemak putih menjadi lemak krem. Lemak sulokutan, berada di bawah kulit, merupakan 90% dari lemak yang ada di tubuh, dapat dihilangkan dengan olahraga dengan intensitas yang tinggi. Lemak visceral, tersimpan di rongga perut, hati, pankreas, jantung, dan usus. Jika menebal, dapat menyebabkan alias meningkatkan resiko diabetes tipe 2, kanker, dan stroke. Fungsi lemak. 1. Menjadi cadangan energi. 2. Pelindung organ penting saat terjadi guncangan, karena strukturnya yang seperti bantalan. 3. Melindungi tubuh dari perubahan suhu lingkungan. 4. Merupakan salah satu bahan dasar untuk produksi hormon vitamin, membran sel, dan membran organel sel. 5. Pelarut vitamin A, D, E, dan K. 6. Bahan penyusun empedu dan asam folat. 7. Mengoptimalkan fungsi pencernaan. Lemak dapat memperlambat pencernaan alias menahan rasa lapar. Sumber-sumber lemak baik. 1. Ikan. 2. Alpukat. 3. Biji-bijian. 4. Minyak zaitun. 5. Keju. 6. Biji chia. 7. Kacang-kacangan. 8. Bayam dan kubis. 8. Telur utuh. 9. Coklat hitam, dan lain-lain. Banyak kalori atau kilokalori. 9 kalori per gram. Apa yang terjadi jika kekurangan lemak? A. Sulitnya penyerapan vitamin. B. Menurunnya energi tubuh. C. Mengganggu fungsi sel. D. Melemahkan sel imun. E. Resiko penyakit jantung. F. Meningkatnya resiko demensia. 7. Menurunnya fungsi otak alias menghambat fungsi otak. 8. Meningkatkan resiko depresi. 9. Kulit menjadi kering. 10. Berpeluang mengalami penyakit hati. E. Air. Air merupakan senyawa yang paling penting bagi semua kehidupan di bumi. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi dan terdapat 1,4 triliun kilometer air, kalau tidak salah. Fungsi air. Menyegarkan tubuh, mencegah terjadinya dehidrasi, merupakan sumber cairan utama di dalam tubuh,
penyeimbang suhu tubuh, dan lain-lain. Sumber-sumber air: sungai, 2 laut, 3 danau, 4 kali, 5 hujan, 6 telaga, 7 laguna, dan lain-lain. Banyak kalori atau kilokalori: 0 kalori atau 6 kalori per gram. Apa yang terjadi jika kita kekurangan air? 1. Dehidrasi. 2. Tidak bisa berpikir dengan jernih. 3. Tenggorokan kering. 4. Lelah. 6. Berisiko kematian. 7. Pusing. 8. Tenggorokan kering, dan lain-lain. F. Vitamin. Vitamin merupakan sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dimiliki oleh tubuh. Jenis-jenis vitamin dan fungsinya. 1. Vitamin A, menjaga kesehatan mata. 2. Vitamin B. Vitamin B terbagi menjadi banyak bagian. 1. Vitamin B1, mengubah makanan menjadi energi dan menjaga kesehatan kulit. 2. Vitamin B2, membantu tubuh menghasilkan energi dari makanan dan membantu membakar lemak serta menjaga kesehatan kulit. 3. B3 dalam kurung niacin, yang berfungsi untuk membantu sel-sel tubuh mengubah makanan menjadi energi dan menjaga kesehatan kulit. 4. B5 dalam kurung pantothenic acid, yang berfungsi untuk membantu sel tubuh memproduksi asam lemak dan hormon. 5. B6 membantu tubuh dalam menggunakan dan memproses cadangan gula menjadi energi serta membantu produksi sel darah merah. 6. B7 dalam kurung biotin, membantu produksi asam lemak dan asam amino ketika dibutuhkan oleh tubuh. 7. B9 dalam kurung asam folfat, berperan penting dalam pembelahan sel dan sangat dianjurkan untuk ibu hamil, ibu mengandung. 8. B12 membantu pembentukan sel darah merah serta memelihara fungsi saraf. C. Vitamin C, memproduksi kolagen dalam menjaga kekenyalan kulit, menyembuhkan luka, serta memperkuat pembuluh darah. Vitamin D, membantu penyerapan kalsium, membantu sistem imun, dan membantu sistem imun melawan infeksi. E. Merupakan antioksida yang dibutuhkan untuk melindungi sel-sel dari kerusakan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, memperlambat penuaan, mengurangi resiko katarak dan penyakit sendi. F. Vitamin K, merupakan vitamin yang berperan penting dalam pembekuan darah serta menjaga kekuatan tulang. Sumber-sumber vitamin. 1. Susu untuk kalsium. 2. Brokoli. 3. Ikan laut. 4. Kacang-kacangan. 6. Cabai. Banyak kalori atau kilokalori. Karena vitamin-vitaminnya berbeda, jadi tergantung makanannya, tergantung makanannya banyak kalorinya. Jadi apa yang terjadi jika kekurangan vitamin? 1. Rabun. 2. Kekeringan pada kulit dan kornea mata. 3. Diare. 4. Anemia. 5. Beri-beri. 6. Dermatitis. 7. Penurunan massa otot. 6. Gusi berdarah. 7. Gangguan sistem saraf. 8. Luka sulit sembuh. 9. Rentan sakit. 10. Pelunakan tulang dalam kurung osteomalenia, rakitis, rentan terkena infeksi, pendarahan, dan patah tulang.
4. Sebutkanlah jumlah kalori yang dibutuhkan untuk beberapa aktivitas, minimal 6. 4. Nomor 4. Sebutkanlah jumlah kalori yang dibutuhkan untuk beberapa aktivitas, minimal 6. 1. Bersepeda selama 3 jam. Membutuhkan 1764 kalori untuk orang yang beratnya 70 kg. 2. Berlari selama 20 menit. Untuk lari sejauh 2,4 km membutuhkan 144 kalori. C. Berenang memerlukan 500 hingga 700 kalori untuk berenang selama 60 menit. D. Bermain basket selama 30 menit dapat membakar 272 kalori. E. Badminton selama 30 menit dapat membakar 160 kalori. F. Voli pantai selama 30 menit membakar 286 kalori. Nomor 5. Buatlah dalam bentuk tabel jenis reagen untuk mengetahui nutrisi dalam bahan makanan. Putri dari kucing saya. Turun. Nomor 5. Nomor 1. Nama Lugol. Fungsinya menguji apakah suatu makanan mengandung karbohidrat dalam kurung amilum atau tidak. Bila makanan yang kita tetesi menghitam, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam makanan tersebut, maka semakin banyak karbohidratnya. 2. Nama Biuret. Fungsi merupakan reagen yang digunakan untuk menguji kandungan protein. Bila makanan berubah menjadi warna ungu atau warna lembayung, maka makanan tersebut mengandung protein. 3. Nama Benedict. Fungsi reagen yang digunakan untuk menguji kandungan glukosa pada bahan makanan. Glukosa alias gula. Jika makanan berubah warna menjadi warna merah bata, maka makanan tersebut mengandung glukosa atau gula. 4. Kertas buram. Fungsi bahan penguji kandungan lemak. Karena kertas buram mudah menyerap air atau minyak karena kertasnya buram seperti kertas putih. Maka pada pengujian ini makanan yang sudah ditumbuk akan dioleskan pada kertas buram atau kertas putih. Setelah itu dipanaskan di atas pembakar spiritus sehingga kandungan air mudah mengering. Jika ada noda transparan seperti grease gitu, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Kayak nanti kertasnya kayak basah gitu. Nomor 6. Nomor 6. Buatlah dalam bentuk tabel jenis vitamin, sumber dan manfaatnya. Nomor 1. Nama vitamin A, sumber, wortel, dan lain-lain. Manfaat dalam kurung membantu menjaga kesehatan mata. 2. Vitamin D, sumbernya susu. Manfaat membantu meningkatkan tinggi tulang, menjaga kekuatan tulang, dan lain-lain. Dan pertumbuhan tulang manusia. 3. Vitamin B9, sumber daging dan telur. Manfaat atau membantu membelah sel. Sumbernya daging, telur, dan kacang kedelai. 4. Vitamin B2, sumber ikan atau unggas. Unggas itu dalam unggas itu contohnya ayam, bebek, dan lain-lain. Manfaat membantu membakar lemak
dan membantu membakar lemak serta menjaga kesehatan kulit. 4. Vitamin B. Sumber, jeroan hati. Manfaat, membantu mengubah makanan menjadi energi. 6. Vitamin B. Sumber, ikan salmon. Manfaat, membantu memproduksi lemak dan hormon. 7. Vitamin B6. Sumber, beras merah. Manfaat, membantu memproses gula menjadi energi. 8. Vitamin B7. Sumber, sereal. Manfaat, membantu memproses gula menjadi energi. Vitamin B7 sumber sereal. Manfaat, membantu memproduksi asam lemak. 9. Vitamin B1. Sumbernya ikan. Manfaat, membantu mengubah makanan menjadi energi. 10. Vitamin B12. Sumber telur. Manfaat, membantu membentuk sel darah merah. Tujuh. Buatlah dalam bentuk tabel berbagai mineral yang diperlukan. Mineral. Mineral makro terdiri atas fosfor, kalsium, magnesium, dan natrium. Mineral makro terdiri atas yodium, kromium, magnum, dan selenium. Fungsinya, kalsium membangun tulang dan gigi, bertanggung jawab pada kontraksi otot, impuls saraf, kerja jantung, dan pembekuan darah yang benar. Magnesium mendukung struktur tulang hati dan menjaga keseimbangan alkalil tubuh. Sodium menjaga keseimbangan elektrolit, volume cairan tubuh, dan impuls saraf. Potasium memaksimalkan membran sel, penting untuk ritme jantung. Zinc, sintesis protein, transportasi karbon dioksida, memengaruhi fungsi seksual, metabolisme karbohidrat, serta menyembuhkan luka. Besi, zat besi adalah besi, penting untuk formasi hemoglobin dan transportasi oksigen.